Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mengawali hari yang baru di minggu ini, mari datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hampiri Tuhan dengan pujian. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ini pujian penyembahan kami, Tuhan. Kami naikkan karena rasa syukur dan takjub akan kemuliaan pribadi-Mu. Bimbing terus akan kebenaran firman Tuhan untuk kami bertumbuh dalam iman percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, kita telah sampai pada Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Judul perikop, Yesus dielulukan di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-muridnya itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus. Maka pergilah murid-murid itu, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret, Galilea." Amin. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh orang banyak dalam ayat 8, di mana mereka menghamparkan jubahnya, memotong ranting-ranting, membuat permadani buat Yesus, merupakan penghormatan bagi seorang raja. Orang banyak ini menyambut, menghormati Yesus sebagai raja. Dan mereka berteriak, menyampaikan, "Hosana, Hosana bagi anak Daud." Kata Hosana dari kata Hosiana yang artinya save me now. Selamatkanlah sekarang. Diterjemahkan juga, "Oh Lord, save now." Ya Tuhan, selamatkanlah sekarang. Jadi mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias Juru Selamat yang diutus Allah untuk menyelamatkan umat Israel. Hal ini juga merupakan proklamasi besar-besaran dari pribadi Yesus sebagai Mesias. Yesus sebelumnya berulang kali melarang murid-muridnya untuk memberitakan bahwa dia adalah Mesias, karena saat itu belum waktunya. Tetapi sekarang pada saat waktu yang sudah tiba, ia sendiri memberitakan hal itu secara besar-besaran melalui arak-arakan ini. Dikatakan secara besar-besaran karena ia melakukan hal itu di Yerusalem, ibu kota waktu itu. Dan ia melakukannya menjelang hari Paskah, perayaan atau peringatan Paskah di mana seluruh umat Tuhan berkumpul di kota Yerusalem. Tindakan Yesus ini menyebabkan rakyat menyambut dengan antusias, tetapi juga menyebabkan tokoh-tokoh Yahudi marah dan membenci Yesus dan merencanakan untuk membunuh Yesus. Hal ini pasti disadari oleh Yesus. Memang karena dia akan menjalankan rencana Allah tentang kematian dan penyalipannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi hal ini, bagian ini sangatlah penting, karena tanpa adanya hal ini, rencana Allah tentang penebusan dosa manusia tidak akan terlaksana. Tetapi dari tindakan ini juga Yesus ingin meluruskan sebuah konsep. Dia masuk kota Yerusalem tidak menunggang kuda sebagaimana biasa dilakukan raja-raja menunggang kuda perang. Tetapi Yesus masuk ke Yerusalem menunggang atau menggunakan seekor keledai. Apa artinya naik keledai? William Barclay
Penafsir mengatakan bahwa keledai bukanlah binatang tunggangan yang hina. Keledai juga suka dipakai oleh raja atau pemimpin, tetapi dipakai dalam keadaan damai, bukan dalam keadaan sedang berperang. Ya, berbeda dengan kuda yang dipakai dalam keadaan berperang. Jadi Yesus ingin menyatakan dirinya sebagai Mesias, Raja, tidak saja bagi Israel, bahkan bagi seluruh dunia, dengan menunggang keledai yang menunjukkan dirinya sebagai Raja Damai. Tambahan yang lain arti dari keledai, Calvin mengatakan keledainya keledai pinjaman yang tidak punya pelana, sehingga harus dialasi dengan pakaian. Ini semua menunjukkan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Inilah ciri kemesiasan dan kerajaan Yesus, Raja Damai yang datang dengan nilai-nilai kesederhanaan dan kelemah lembutan kerendahan hati. Nah, setiap kita pengikut Yesus mesti meneladani sifat-sifat karakter kerajaan Allah yang Yesus nyatakan ini. Mari teladani kemuliaan Yesus di dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. Poin hari ini, kerendahan hati dan kelemah lembutan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang Tuhan berkati luar biasa. Berkat utama Engkau berikan kami di awal hari ini, yaitu kebenaran firman, supaya kami meneladani Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami, Juru Selamat kami, yang kerajaannya kekal, yang menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kerendahan hati dan kelemah lembutan. Biar kami, setiap umat-Mu, pengikut-Mu, murid-murid-Mu, hidup dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. Bimbing kami Allah Roh Kudus, menggenapi kebenaran-kebenaran firman-Mu ini dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam keimanan kami, dalam kami hidup berumah tangga, dalam kami berusaha dan bekerja, dalam kami bermasyarakat, dalam kami bergereja. Biarlah kelemah lembutan dan kerendahan hati dinyatakan, dan kerajaan Allah dinyatakan di bumi seperti di surga ketika kami menghidupi nilai-nilai ini. Bapa, kami mengucap syukur juga untuk hari yang baru ini. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mohonkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang lemah, Engkau beri kekuatan. Yang sedang dalam pergumulan, bukakan jalan, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Dan satu hal kami imani, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walau tak luput dari pergumulan, tapi Tuhan menuntun melalui firman-Nya. Tuhan menyertai dalam pribadi Allah Roh Kudus, sehingga kami tidak sesat jalan, sehingga kami tidak lemah, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berkatilah usaha pekerjaan kami, berkatilah Tuhan rumah tangga, berkatilah Tuhan pendidikan dari anak-anak kami, berkatilah masa depan mereka semua, berkatilah juga penghidupan kami dan juga kehidupan rohani kami, iman percaya kami. Kami juga berdoa untuk keluarga Tante Joanke, hiburkan dan beri kekuatan keluarga yang sedang berduka ini, supaya ada iman bahwa Tuhan menyertai. Dan kami berdoa supaya keluarga ini juga berkemenangan dalam Engkau dan mencari Engkau. Baik anak cucu menantu semua datang beribadah kepadamu. Yang lemah Engkau kuatkan sekali lagi. Beri pertolongan atas pergumulan daripada jemaat Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang sedang membangun usaha, Tuhan beri hikmat dan sertai sehingga usaha yang dibangunnya dapat berhasil. Yang sedang mencari tempat usaha juga, Tuhan sediakan tempat usaha. Tuhan tuntun, beri arahan-Mu sehingga mendapat tempat usaha yang tepat. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, jemaat-Mu Tuhan, keluarga dan juga kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Kristus. Shalom.